Oke, berikut ini adalah video, lanjutan mengenai metode deduksi untuk kalimat kontor ya. Jadi kalau di, video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai metode deduksi ya untuk, kalimat logika. Nah sekarang kita terapkan untuk kalimat yang berkuantor. Nah, di sini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan yang mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, dengan yang kita terapkan pada kalimat logika biasa. Jadi di sini langkah yang pertama adalah lambangkan dulu semua premis ya, artinya kalau misalkan yang diberikan adalah kalimat sehari-hari ya berarti kita, translasikan gitu ya dilambangkanlah semua premis itu. Kemudian langkah yang kedua hilangkan semua kuantornya. Jadi kuantornya harus dihilangkan dulu. Kemudian langkah yang ketiga terapkan aturan-aturan penarikan kesimpulan ataupun juga, aturan penukaran yang udah kita bahas di metode deduksi. Setelah itu bubuhkan kembali kuantornya ya. Jadi udah dihilangkan kuantornya kemudian kita terapkan tuh, aturan-aturannya, setelah itu bubuhkan kembali. Nah, di sini ada beberapa tambahan lah gitu ya, ada beberapa tambahan, hukum-hukum yang bisa kita lakukan untuk membuang kuantor dan menambahkan kuantor. Nah, di sini ada namanya universal instantiation. Nah, di sini adalah proses penghilangan kuantor universal dan variabel yang diperoleh disebut dengan variabel instan. Variabel yang diperoleh dari penghilangan kuantor universal ini, adalah, genuine variable atau variabel bebas ya. Nah, jadi si universal instantiation itu biasanya kita singkat dengan UI gitu aja ya biar nggak terlalu panjang penulisannya. Ini kita gunakan untuk menghilangkan kuantor universal, karena tadi kan di tahapnya adalah kita harus menghilangkan dulu kuantor kan. Nah, artinya kita butuh suatu hukum untuk menghilangkan si kuantor itu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada ini, universal X PX. Nah, hilangkan dulu kan kita pakai UI di situ. Contoh nih ya, semua kucing adalah hewan menyusui, Mercy adalah seekor kucing, jadi Mercy adalah hewan menyusui. Maka di sini kita simbolkan dulu ya premisnya, eee, KX, jadi X itu, kucing, kemudian ada HX, X adalah hewan menyusui. Nah, di sini ada nama, jadi, M kecil ya adalah Mercy gitu. Jadi kalau kita terjemahkan premisnya yang pertama berarti kan, KX implikasi HX, karena ada semua berarti tambahkan universal X di situ, paham ya? Kemudian premis yang kedua, Mercy adalah seekor kucing karena nama di sini dan kucingnya adalah predikat K, maka kita ganti X-nya dengan M. Jadi KM itu premis kedua. Jadi berarti kesimpulan ya, Mercy adalah hewan menyusui. Hewan menyusuinya adalah H, Mercy-nya adalah si nama. Sehingga di sini adalah HM. Kesimpulannya adalah HM gitu ya. Nah, langkah yang pertama, kita buang dulu kuantor yang nomor satu ini dengan menggunakan UI, Universal Instantiation. Nah, kita buang, kita hilangkan si universalnya, kemudian kita ganti variabel global ini dengan variabel instan. Ya, jadi bebas variabel instan itu ya, asal jangan X gitu ya. Karena X ini kita anggap dengan variabel global. Jadi kita ganti dengan variabel apapun itu selain X. Nah, karena berhubung di sini kita udah punya variabel M, maka lebih baik sih kita ganti dengan M. Jadi di sini yang nomor 3 itu ya, langkah yang ketiga nomor satunya di-UI-kan, hasilnya adalah KM implikasi HM. Kalau premis yang kedua kan dia udah M ya gitu, jadi dibiarkan aja. Maaf sebentar. Nah, sehingga kita bisa terapkan 3,2 itu di-MP-kan menjadi HM, seperti itu ya. Nah, ini misalkan kita udah, ini kita, simbolkan gitu, kemudian kita jabarkan premisnya. Semua orang berarti universal X, orang yang sabar berarti SX implikasi TX. Premis satu, premis duanya tidak ada, oke ya, tidak ada orang yang berhati tenang yang cepat naik darah. Nah, di sini kalau Anda lihat ada kata tidak di depan yang artinya menyangkal satu kalimat itu. Ya, jadi kalau untuk, menjabarkan kalimat ini sebenarnya sih kita tulis dulu nih, ini berarti negasi dari gitu kan, ada itu berarti eksistensial X, ya kan. Eksistensial X, orang yang berhati tenang itu berarti TX ya, TX yang cepat naik darah. Ingat kalau eksistensial berarti ini adalah N. Cepat naik darah berarti CX. Oke. Nah, jadi dinegasikan karena tidak ada, artinya negasi satu kalimat ini. Nah, sekarang ini kita demorgankan gitu ya, dicari negasinya menjadikan universal X negasi
TX or gitu kan, or negasi CX. Nah, karena di sini adalah kalimatnya universal, maka kita ubah si or ini gitu ya menjadi implikasi. Jadi universal X gitu, kemudian kita ganti berarti TX implikasi negasi CX. Nah, seperti itu ya. Jadi kita ubah si kalimat ini, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, makanya kenapa premis yang kedua adalah muncul seperti ini. Oke ya. Kalaupun misalkan boleh nggak Bu saya tulisnya tetap seperti ini gitu ya, boleh aja sih nggak perlu diimplikasikan misalkan ya silahkan aja gitu ya. Nah kemudian, premis yang ketiganya, Ratnasari adalah orang yang sabar, berarti ini udah masuk ke nama ya, orang sabarnya itu adalah S, nah kita ganti Ratnasarinya dengan R jadi SR. Nah kemudian langkah yang berikutnya adalah berarti nomor satunya kita UI-kan. Nomor satu kita UI-kan menjadi, hilang kuantor universalnya dan kita ganti X-nya menjadi R. Jadi SR implikasi TR, kemudian premis kedua juga di-UI-kan menjadi TR implikasi negasi CR. Ya, kemudian untuk bisa dapat kesimpulannya adalah Ratnasari tidak cepat naik darah, berarti kesimpulannya adalah negasi, CR ya, negasi CR, kesimpulannya negasi CR. Nah, di sini kita bisa lakukan HS 4/5 di HS-kan ya, hypothetical syllogism, hasilnya adalah SR implikasi negasi CR. Kemudian setelah itu 6/3 dimodus ponenkan ya, karena sama-sama tidak kontradiktif SR-nya, hasilnya adalah negasi CR ya. Nah, oke ya. Nah, di sini kalau Anda lihat tadi pada tahap pengerjaannya, kan ada langkah keempat di mana kita harus membubuhkan kuantor ya. Nah, sebenarnya tergantung dari kasusnya. Kalau kita lihat kasusnya di sini, kesimpulannya itu adalah tidak berkuantor. Ya, jadi kalau Anda lihat kesimpulannya tidak berkuantor. Sehingga gitu ya, sehingga pada langkah terakhir ini kita tidak perlu membubuhkan kuantor. Ya, karena memang kesimpulannya juga tidak berkuantor sama dengan yang contoh sebelumnya, begitu ya. Oke, berikutnya adalah universal generalization. Nah, kalau universal generalization ini berarti aturan inferensi yang menyatakan bahwa universal XPX adalah benar untuk semua variabel C yang merupakan anggota dari himpunan yang semua anggotanya memiliki sifat P. Nah, selain dari individu C itu, maka ada individu lain yang sifatnya sejenis. Nah, variabel inilah yang harusnya dipilih secara sembarang, jadi bukan spesifik. Nah, artinya universal generalization ini kita gunakan bila kita memperlihatkan bahwa universal XPX adalah benar berdasarkan dari PC yang benar gitu ya. C ini adalah si konstanta itu tadi, bukan variabel instan ya, maaf, variabel instan. Nah, berarti kalau ini kebalikannya dari instantion sebenarnya. Jadi universal generalization ini adalah secara singkat menambahkan atau membubuhkan kembali kuantornya khusus untuk kuantor universal. Kita singkat UG gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada PA, maka kalau kita membubuhkan kembali si kuantor universal, kita bisa terapkan UG. Hasilnya menjadi universal X, P, X. Ya, jadi kita ganti variabelnya nggak boleh A lagi, tapi disesuaikan dengan variabel yang mengikuti si kuantornya ya, karena di sini adalah universal X, maka sini PX. Kalau misalkan kuantornya Anda ganti dengan Y, berarti sini juga PY gitu ya. Jadi universal Y, PY. Oke, kita punya contoh, semua mahasiswa matematika adalah manusia, maka universal X, mahasiswa matematikanya adalah AX implikasi BX. Kemudian tak ada manusia A, ini tadi yang udah saya jelasin ya. Jadi hasilnya adalah universal X, karena tadi negasi dari eksistensial kan. BX implikasi negasi CX. Oke. Kesimpulannya, tak ada manusia, ini juga sama tadi ya, harusnya kan negasi dari eksistensial begitu. Ini setelah disederhanakan menjadi universal X, AX implikasi negasi CX. Nah, apa yang kita lakukan, langkah yang pertama adalah kita dibikin instan variabelnya ya, hilangkan kuantornya. Jadi kita terapkan satu UI kan menjadi A gitu boleh, atau misalkan menjadi AY gitu ya, atau mau AZ di sini boleh, asal nggak boleh X karena X ini adalah variabel global gitu ya. Jadi AA implikasi BA, kemudian yang duanya juga di UI-kan dulu, jadi BA implikasi negasi CA.
Oke, kemudian bagaimana caranya? Kemudian kita HS-kan 3 sama 4 kita HS-kan menjadi AA implikasi negasi CA. Nah, di sini kesimpulannya adalah berkuantor, sehingga kita perlu melakukan universal generalization. Jadi yang nomor 5 kita UG-kan gitu ya. Hasilnya menjadi kalau universal udah pasti universal X, A, X implikasi negasi CX. Jadi dikembalikan kembali ya si variabel yang tadinya adalah A menjadi X, seperti itu. Berikutnya adalah existential generalization. Tentunya ini sama dengan universal generalization tapi diterapkan untuk kuantor eksistensial. Contoh ya, setiap bilangan prima berarti universal X, bilangan prima PX implikasi AX. Kesimpulannya, jika 2 adalah bilangan prima, jika 2 ya, 2 ini berarti kan suatu konstanta, maka kita variabelkan dengan D, yaitu 2. Maka di sini kita bilangnya adalah PD implikasi ya, implikasi karena jika maka implikasi beberapa, berarti implikasi eksistensial X, bilangan primanya adalah PX ya, PX N bilangan asli, NaX ya. Jadi walaupun di sini nggak ada keterangan N, karena di sini ada kata beberapa, maka penghubung antara si prima dan asli ini adalah N. Nah, kita terapkan sekarang aturan penarikan kesimpulan yang sudah kita pelajari di metode deduksi. Ya, ada direct proof, conditional proof, indirect proof itu bisa kita terapkan di sini. Nah, karena di sini kesimpulannya berbentuk implikasi, maka kita terapkan tuh conditional proof. Jadi, PD-nya ini menjadi premis tambahan ya. PD ini menjadi premis tambahan sehingga kesimpulannya adalah eksistensial X, PX, N, AX. Oke, kemudian langkah satunya, si poin 1 ini kita UI-kan, ya, hilangkan kuantornya menjadi PD implikasi AD, kemudian 3 sama 2 bisa modus ponen jadi AD, ya, karena kesimpulannya adalah PXNAX ya berarti nomor 2 dan nomor 4 itu kita konjungsikan jadi PDNAD. Nah, karena berhubung di sini kalimatnya kuantor eksistensial maka kita terapkan adalah nomor 5-nya di EG-kan, existential generalization. Jadi bubuhkan kembali eksistensial X ya, PD-nya kita ganti, D-nya jadi X, NaX gitu ya. Oke, berikutnya. Semua mahasiswa ITENAS adalah lulusan SMA, berarti universal X, MX implikasi LX. Ada mahasiswa ITENAS dari ujung pandang, berarti eksistensial X, kita ini ya, kita coba kerjakan. Ini berarti eksistensial X, sebentar. Jadi premis yang kedua adalah eksistensial X, mahasiswa ITENAS berarti MX, N, UX. Ini premis kedua. Kesimpulannya adalah ada lulusan SMA berarti eksistensial X, lulusan SMA-nya adalah LX, N dari ujung pandang UX. Oke, seperti ini. Maka langkah yang ketiga, nomor satunya kita apakan? Nomor 1 kita UI-kan dulu ya. Nah, kita ganti dengan misalkan MA implikasi LA. Langkah keempatnya, nomor 2-nya di EI-kan, eksistensial instantiation. Jadi MA N U A. Oke, saya kesinikan ya. Langkah yang kelima berarti hasilnya harus LX. Oke, kalau gitu nomor 4-nya kita simplifikasi. Ambil MA-nya aja. Kemudian langkah yang keenam 3 dan 5 kita modus ponen. 3 dan 5 modus ponen supaya dapat LA. LA-nya udah dapat, sorry ini A-nya ketinggalan. Oke, nah UA-nya kita ambil dari nomor 4. Jadi langkah ke-7 itu nomor 4-nya disimplifikasi lagi untuk diambil nilai UA-nya. Nomor 8 konjungsikan, nomor 6 dan nomor 7-nya dikonjungsikan ya. Jadi LA N UA. Karena di sini kesimpulannya eksistensial, maka langkah yang ke-9 nomor 8-nya di existential generalization, yaitu bubuhkan kembali eksistensial X-nya. Terus LX, balikin lagi LX N
UX. Oke, seperti itu ya. Sorry, maaf. Oke, jadi eksistensial X, LX, and UX. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya udah kita bahas tadi ya. Jadi existential instantiation di mana tadi kita menghilangkan kontor eksistensial. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Semua pemenang beasiswa adalah mahasiswa yang berprestasi. Berarti universal X, pemenang beasiswanya PX, implikasi berarti sini adalah BX. Premis yang keduanya itu adalah beberapa, berarti eksistensial X, mahasiswa matematikanya adalah MX, N, PX. Kesimpulannya beberapa, berarti eksistensial X, mahasiswa matematika berarti MX, N, berprestasi N, BX. Oke, nomor satu dulu mau Anda UI-kan misalnya gitu ya. Di sini nomor 2-nya di-EI-kan dulu, jadi MY, NPY. Mau MA boleh kita ganti gitu ya, variabel X-nya. Terus nomor 1 di-UI-kan, jadi PY implikasi BY. Oke, setelah itu langkah yang berikutnya, kita bisa, kita bisa langsung simplifikasi nomor 3, kita ambil PY-nya ya. Jadi ini kalau ini dikomutatifin dulu boleh, enggak juga bisa langsung kita ambil dari langkah nomor 3. Kita simplifikasi ambil PY-nya. Udah gitu 4 sama 6 di modus ponen dapat BY gitu kan. Udah gitu kita udah dapat BY, sekarang MY-nya gitu kan. Berarti nomor 5 disimplifikasi ambil MY. Udah gitu baru kita konjungsikan antara 8 dan 7 dikonjungsikan. Nah, karena di sini eksistensial, maka nomor 10 ini kita eksistensial generalization. Jadi eksistensial X, MX, and BX gitu ya. Oke, nah ini mungkin latihan soal yang bisa kita kerjakan nanti di e-learning-nya. Sekian penjelasan mengenai metode deduksi untuk kalimat kuantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.